Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim dengan NIM 230605110078. Di video kali ini saya akan mendeskripsikan tentang spesifikasi yang ada pada laptop saya. Oke, saya menggunakan spesi. Lanjut saja untuk deskripsi pada spesifikasi yang ada pada laptop saya. Dari operasi sistem, saya menggunakan Windows 11 Home Single Language 64 bit. Serial numbernya ini. Kemudian lanjut saja ke processing device dari CPU. Di sini saya menggunakan Intel Core i3 Gen 1005J1 dengan cores 2 dan threads 4. Oke, ini core speednya yang rata-ratanya itu ada 3000 MHz. Yang ini core 0, kemudian ada yang core 1. Nah, untuk boost speed ini sendiri fungsinya untuk transmisi data antara memori dengan CPU-nya sendiri. Jadi semakin cepat boost speed-nya, maka transmisi data yang terjadi dalam processing device ini akan semakin cepat gitu. Nah, untuk temperatur sendiri ini temperatur yang ada di CPU-nya. Nah, saya sarankan ketika kita menggunakan PC ataupun laptop ataupun barang elektronik yang atau HP gitu kan, itu disarankan dalam kondisi ruangan yang sejuk biar tidak terjadinya kepanasan atau overheat pada device kita. Nah, ini untuk processing device yang CPU. Kemudian ada processing device motherboard dulu ya kan. Kita dalam laptop saya itu menggunakan manufacturer yaitu Asus TEC Computer Inc. Dengan model X415Z. Ini chipset modelnya Ice Lake, kemudian chipset vendornya Intel. Nah, untuk BIOS ini saya menggunakan laptop saya itu menggunakan brand American Megatrends INC. Saya akan menunjukkan bagaimana tampilan BIOS ketika booting yang brandnya itu American Megatrends In. Kita cari yang device Megatrends BIOS. Nah, ini tampilan bagaimana ketika laptop saya itu dalam keadaan booting. Nah, ini untuk keadaan booting sendiri gini. Tampilannya kayak gini. UI-nya, ada UI-nya sendiri. Kemudian kita lanjut ke out device. Boleh out device dulu ya. Kita nanti ke storage-nya habis output device. Untuk output device-nya sendiri ini menggunakan monitor generic PNP monitor on Intel UHD graphics dengan resolusi Full HD. Nah, Full HD itu diindikatori sama 1920 kali 1080 pixel. Jadi ini resolusi Full HD dengan frekuensi 60 Hz. Ini untuk kebutuhan desain grafis mungkin kurang. Nah, semakin tinggi bitnya ini, bit per pixel, maka ketajaman layarnya itu kan semakin bagus. Nah, ketika desain grafis itu sendiri butuh ketajaman layar yang sangat-sangat tinggi. Jadi laptop ini kurang worth it untuk desainer grafis gitu.
Terus ini untuk integrated GPU-nya, eGPU-nya menggunakan manufacturer Intel, kemudian modelnya UHD graphics. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana perbedaan integrated dan dedicated. Nah, ini. Nah, ketika laptop kita ada fitur integrated, berarti itu sudah menancap dengan CPU kita. Nah, kebanyakan kalau PC nih, biasanya itu yang kebanyakan PC itu menggunakan dedicated graphics karena dia itu slotnya banyak, terus PC itu lebih powerful lah dibanding laptop, karena laptop kan size-nya juga kecil. Tapi ada plus minusnya dari PC dan laptop itu sendiri. Nah, ini untuk dedicated graphics, terus ini untuk integrated graphics. Nah, udah nancap ke GPU-nya. Terus lagi vendornya ini Asus TUF Computer Inc. Kemudian kita lanjut ke ini untuk output. Nah, audio dulu lah. Nah, ini outputnya juga. Ini juga termasuk inputnya juga sih. Nah, ini sound card. Ada sound cardnya. Realtek High Definition Audio. Intel Display Audio. Ini untuk sound cardnya. Untuk output. Ini berupa output. Nah, untuk playback device. Nah, ini untuk speaker. Menggunakan Realtek Audio. Speakernya. Oke. Terus recordingnya menggunakan Microsoft Realtek Audio Default. Nah, kebetulan saya itu menggunakan ini headphone Bluetooth, maka di sini terdeteksi headphone Soundcore R50i ini untuk mereknya. Sama untuk mic-nya itu ini headsetnya itu Soundcore R50i. Ini untuk output device itu sendiri. Terus ada apa lagi? Optical drivers tidak ada di laptop saya. Kemudian kita lanjut ke peripheral, ini terakhir saja ya. Untuk network ini saya tidak akan menjabarkan karena di sini ada IP-nya, maka saya tidak akan menjabarkan tentang network ini. Oke, untuk keamanan saja. Terus ada apa yang tadi yang belum ya? Ada storage. Nah, ini storage. Sekarang storage. Grafik, nanti storage ini nanti RAM sama storage. Kita ke RAM dulu lah. Ini untuk storage devices. Untuk RAM ada 2 slot RAM yang udah digunakan semua. Free memory slot 1, yang memory yang sudah digunakan itu 1. Oke, memorinya tipenya itu DDR4 dengan kecepatan rata-rata berapa ini? Kecepatan rata-ratanya frekuensinya ini berarti frekuensinya itu sekitar ini. Nah, ini kecepatan rata 1200 MHz. Kemudian oke. Ini yang pertama itu kemarin saya udah upgrade RAM yang manufakturnya itu Kingston. Nah, di sini tuh kebaca Kingston doang. Tapi sebenarnya yang tertancap ke slot 0 ini kan slot 1. Ada slot 0 itu yang tertancap pada motherboard laptop saya sendiri itu berupa Samsung. Jadi ini yang saya upgrade ini. Saya upgrade RAM yang bermanufaktur Kingston dengan size 4 GB. Nah, dual channel. Kemudian kita lanjut ke storage. Nah, untuk storage saya sendiri menggunakan SSD dengan kapasitas 250
256 GB. Oke, dengan kecepatan 1,5 GB per second dengan 22 pin SATA konektor. Oke. Manufakturnya menggunakan Western Digital. Kemudian untuk ini partisi-partisinya ini. Partisi-partisinya ini pertama ada partisi 0. Ini fungsinya buat BIOS. Kemudian ini partisi 1 untuk penyimpanan lokal. Nah, saya itu nggak membagi partisinya untuk sistem operasi sendiri dan untuk program sendiri. Enggak, saya menggabungkan semuanya. Karena dirasa menurut saya itu ribet kalau membagi-bagi itu, maka belum waktunya saja saya membagi partisi di saya. Jadi saya menggunakan local C aja. Kemudian ini ada partisi 2. Lanjut, ini mungkin buat sistem yang lainnya ya, yang berhubungan dengan sistem operasi juga. Oke, lanjut ke ini input ya. Peripheral sini berhubungan dengan input device. Ada keyboard, PS2 ini berarti nancep ini, soalnya laptop. Terus keyboardnya juga ini, terus kemudian saya tadi saya sempat menggunakan flash disk. Jadi di sini ada keterangan flash disk juga gitu. Tapi sudah saya cabut. Jadi nggak kedeteksi. Nah, ini ada printer nih. Dari Peralsnya ada printer. Ada yang pertama dari fax, kemudian ada Microsoft Print to PDF, kemudian Microsoft XPS Document Writer, kemudian OneNote. OneNote punyanya Microsoft sendiri. Nah, ini saya akan mempraktekkan bagaimana ini fungsi Microsoft Print to PDF ini. Nah, misal nih saya buka e-sertifikat. Nah, e-sertifikat ini fungsi ini. Nah, fungsi ini biasa ini Microsoft Print to PDF nih. Nah, ini fungsi dari printer ini itu tadi. Oke, kita close. Kemudian sudah OneNote. Oke, untuk level saya tidak akan menjabarkan karena itu ada ID-nya di situ. Kita lihat di summary aja, di rangkuman. Nah, ini rangkuman untuk semua device, untuk semua perangkat, untuk semua deskripsi dari spesifikasi yang ada pada laptop saya. Oke, intinya dalam sistem komputer itu ketika semuanya perangkat ketika kita ingin merakit PC, nah pastikan semua komponen itu harus berkesinambungan dari antara kualitasnya itu harus berkesinambungan. Kalau tidak berkesinambungan, maka akan terjadi yang namanya booting failure. Oke. Nanti akan terjadi yang namanya booting failure. Nah, itu sangat berbahaya sekali karena kita itu harus mengerti setiap komponen dan masing-masing tipenya gitu, biar bisa menangkap dari setiap komponen yang ada pada sistem komputer itu. Nah, kita contoh deh, kita akan melihat video yang PC yang tidak berkesinambungan itu. PC booting failure boot. Nah, ini pasti nanti tuh. Nah, ini kan laptop nih ya. PC kita cari PC.
Ini biasanya itu karena ada kesalahan pada RAM atau enggak hardware lah. Ini biasanya banyak ini. Itu berarti crash gitu. Laptopnya itu bisa crash. Jadi intinya kalau dalam sistem komputer itu harus berkesinambungan antara komponen. Kalau mau merakit PC, pastikan kita itu kalau mau merakit PC, pastikan dari motherboard terlebih dahulu. Nah, kan ada tuh banyak jenis-jenis motherboard, ada yang kecil, ada yang besar. Tuh harus disesuaikan dengan budget dulu. Kalau misal budget kalian udah mumpuni itu buat PC yang middle class, oke, middle class, boleh di research dulu dari setiap komponennya apakah mumpuni nanti untuk menangkap ini terus apakah akan terjadi boot failure nanti ketika kita menggunakan RAM segini, terus menggunakan CPU ini, terus menggunakan PSU ini. Nah, PSU itu juga penting untuk komputer itu sendiri karena semakin kecil, karena ketika kita menggunakan spek motherboard, terus RAM-nya besar, terus CPU-nya juga besar, ketika kita supply PSU-nya itu dikit, itu maka akan tidak menyala gitu, bisa menyebabkan tidak menyalanya sebuah sistem komputer. Makanya harus dipastikan semua komponen itu harus berkesinambungan. Nah ini Nah, itu saja yang bisa saya deskripsikan dari spesifikasi yang ada pada laptop saya. Apabila ada salah kata ataupun kurang dari deskripsi yang saya berikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Lukmanul Hakim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.